Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Halo, halo, gimana kabar semua? Wah, gila nih. Siang cerah di Bandung yang kemarin-kemarin mendung, sekarang cerah karena di samping gua ada Bang Titan lagi. Halo. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, gitu. Bang, kayaknya kita ketemu sekarang gue udah ada headphone dan mic kayaknya makin kece nih ya gue ini ya. Yang baru beli alat baru, C. Biasanya kalau alat baru diinjak gitu ya. Mau. Jangan dong. Itu sepatu kan. Itu kan stigma sepatu baru gitu. Oke, jangan diinjak. Jangan. Punya alat lebih bagus itu kan demi kepentingan podcastnya sendiri. Betul. Makin bagus kan berarti pendengarnya juga ngedengarnya makin enak kan. Betul, amin. Gimana Bang Titan kabarnya? Alhamdulillah sehat dan masih bulat. Iya benar. Kemarin kita juga nanya itu dan masih bulat dan Masih. saya juga bulat. Kita sama-sama bulat. Kayak Mungkin gitu. kita bisa menggelinding bersama. Waduh. Tapi katanya kata teman-teman kolega katanya gue rada kurus, bener nggak sih? Nggak. Oke. Lu emang nggak senang aja sama gue. Oke, terima kasih. Gak apa-apa. Bang Titan, sorry banget ganggu hadir. waktunya. Tapi kali ini kita nggak akan ngomongin Jepangan. Oke. Kayak gitu dan Koreaan. Wah. Lu ngerti emang lu? Gua ngerti tapi bukan Koreaan yang biasanya. Oke. Gue kaget aja ternyata dia juga ngerti sedikit Korea, benar. Tapi kita akan ngomongnya lebih deep, lebih serius. Oke. Jadi lu jangan banyak lawak karena bukan ngebanyol ini ya. Oh, jadi yang kemarin nggak serius? Wih, serius banget dong. Brengsek kamu Adi. Jadi sinetron. Di sinetron banget biasa. Bang Titan kan gini Okay. Bang. Kemarin gue banyak ngobrolin sama teman-teman gue dan ada episode yang belum pernah juga tentang stigma tentang pernikahan kayak gitu. Stigma pernikahan. Iya, kayak gitu. Stigma maksudnya orang-orang ngomongin stigma pernikahan kayak gitu. Nah, kalau dari Bang Titan sendiri kayak gitu. Kan gue kalau boleh nanya sebelumnya kayak gitu. Menurut lu percaya, maksudnya lu yang sekarang Bang Titan sekarang nih gimana sih lu melihat tentang wah ada sponsor gitu. Amin. Siapa tahu kayak gitu suatu hari nanti. Amin kayak gitu. Nah, lu melihat pernikahan itu bagaimana sih? Melihat sebuah pernikahan. Iya kayak gitu. Kalau dari gua sendiri ini secara umum ya. Secara umum aja. Secara umum, kalau menurut gua pernikahan itu satu komitmen besar yang pasti. Komitmen dan tanggung jawab yang sangat besar. Oke. Sangat besar karena itu tidak hanya melibatkan diri sendiri tapi minimal melibatkan dua orang kan? Betul dua orang. Apalagi nanti pernikahan biasa berlanjut dengan punya anak kan? Iya dong. Entah anaknya mungkin berapa, 9, 13, 27 mungkin ya. Bikin klub futsal kayaknya ya. Kayak gitu. Terus. Ya seperti itu. Sebenarnya ya intinya sih itu aja sih. Komitmen dan tanggung jawab yang sangat besar. Oke, baik. Jadi bukan sesuatu yang bisa dijalankan dengan main-main atau keterpaksaan. Apa ya? Keterpaksaan jelas kan. Ya. Apapun di dunia ini kalau keterpaksaan kan tidak bagus. Betul. Maksudnya pernikahan itu nggak bisa tidak bisa dijalankan dengan main-main, dengan yang yang nyantai, yang gimana ntar lah gitu. Kayak gitu. Terus satu hal yang harus dipikirkan matang-matang, baik-baik, karena itu urusannya jangka panjang. Betul, paham. Nah, lalu kan kalau gue ngelihat Bang Titan nih, masa kita kenal lama, ya kita nggak pernah sampai ngobrol di kamar bareng ya, cuma kirain ya sampai menikah. Kita nggak pernah ngobrolin tentang love life kita berdua lah kayak gitu. Mau pindah kamar? Jangan dong, udah di pintu aja. Dari pintu aja susah, saya mau kabur. Oke. Terus. Bang, lu kalau untuk yang sekarang, kalau boleh nanya, maaf nih kayak gitu, lu punya pacar nggak sih? Sekarang gue single. Terus lu single, oke. Kayak gitu. Nah, maksudnya kan Bang Titan nih, kalau gue lihat kan maksudnya ya udah lebih tua daripada gue lah ya, kayak gitu, lebih dewasa kayak gitu. Kata siapa? Bener juga kayak gitu. Ya. Nah, oke. Nah, Bang Titan sendiri maksudnya, lu yang sekarang ini, lu nggak pengen gitu kayak lu ngelihat, lu nggak mesti harus ngeliat anak zaman sekarang, tapi yang mungkin yang seumuran Bang Titan, dia udah punya pasangan atau apa, lu nggak pikir ke sana atau emang lagi di fase kayaknya nanti dulu deh. Kalau itu mungkin gue nggak tahu bisa jawab dengan pasti. Tapi yang pasti untuk sekarang gue lagi nggak pengen aja. Entah mungkin gue nggak tahu apakah ini ada penelitiannya atau enggak. Mungkin lagi di umur yang udah lewat lah masa-masa pengen pacaran. Baik. Kalau dulu kan gue zaman SMA kan biasa kan pengen
wah pengen punya pacar nih. Cuman dulu kan nggak tahu apakah itu emang bener gue pengen ada seseorang mendampingi gue atau cuman gara-gara yang lain pada punya pacar nih gitu kan. Kayak cuman gara-gara pengen nyobain gitu, pengen ngerasain gimana sih rasanya ada orang yang care sama lu gitu kan. Iya sih, benar. Gitu. Kok lu menghela nafas kayaknya pengen gitu. Kenapa lu tiba-tiba lihat ekspresi gua? Orang lagi serius juga. Maksudnya tadi gua lagi ngobrolin ada orang yang care, tiba-tiba ada gitu. Oh iya, gitu tuh. Mukanya gitu banget gitu, kayak dia teringat sesuatu terus membayangkan dirinya sendiri. Bener banget sih, itu nggak salah. Oke, jadi emang lagi pengen sendiri aja kayak gitu. Untuk saat ini, gue lagi pengen sendiri, emang nggak tertarik, nggak nyari juga. Ada yang ngedeketin pun, ya mohon maaf. Gila. Bentar. Gak dia papai. Bentar. Itu cuma peres aja kan? Emang banyak yang deketin lo, ha? Lah ini lu satu. Iya, benar. Nah, terus maksudnya kan ya lu udah dewasa nih, Bang. Lu udah dewasa kayak gitu. Lu nggak kayak, maksudnya kayak orang-orang ngelihat orang-orang atau kayak di keluarga juga, cepet deh, kayak maksudnya ini langsung kita ngomongin ke pernikahan. Lu udah umur segini, maksudnya lu nanggepinnya gimana sih kayak gitu? Kalau keluarga udah nggak pernah nanya, kayaknya mereka udah pasrah sih. Udah pasrah ternyata kayak gitu. Iya. Tapi emang gue bersyukur sih di kalangan keluarga gue, orang-orangnya bukan tipe yang ayo dong kamu menikah gitu kan. Kadang ada orang-orang yang melihat sebuah pernikahan itu kayaknya kewajiban banget dan bahkan ada deadline-nya gitu kan. Deadline-nya tuh mending kalau deadline-nya tuh kalau udah terlalu tua gitu kan. Jadi deadline-nya tuh misalnya tahun umur 28 harus sudah menikah. Iya, benar. Ada seperti itu. Tapi kalau untungnya keluarga gue enggak. Oke. Jadi kalaupun ada yang nanya tuh enggak yang kan ada kadang dulu joknya kan kalau misalnya datang ke pernikahan seseorang ada atau ini mudik lebaran kan. Iya, itu banyak banget yang nanyain kayak gitu. Biasanya joknya gitu kan, ditanyain ini Adi gimana kabarnya? Gimana udah punya pasangan belum? Kapan nikah? Bentar. Kenapa contohnya gue? Paling gampang. Ya, kalau tiba-tiba gue bilang iya Herman, siapa Herman? Benar. Nah, kalau lu ditanya seperti itu gimana lu kayak gitu? Gue bilang, kok kemarin nggak datang ke pernikahan saya? Jadi tiba-tiba gue pernah beneran gitu soalnya. Serius lu? Jadi ada saudara nanya, Tante gimana kabarnya? Kapan nikah nih? Nih mama kan pasti pengen punya cucu kayak gitu. Terus gue yang dengan muka serius gitu, gue ngeliatnya, lah waktu itu kenapa nggak datang? Datang kemana? Ke pernikahan siapa? Nggak tahu pernikahan siapa. Tapi ekspresinya lucu, kocak banget. Gue ngakak sendiri. Jadi gue biasanya bilangnya gitu aja sih. Maksudnya lu tanggepin dengan slow juga lah ya, kayak gitu. Nanti aja lah, santai. Gitu. Gue juga nggak yang gimana kan. Kalau kita lihat sosmed kan kadang ada orang-orang yang ngeluh yang kayaknya capek banget ditanya kapan nikah. Banyak banget yang begitu. Ya mungkin itu juga karena di keluarganya sendiri ada tekanan kan? Iya, benar. Tapi kalau gue sendiri karena keluar dari keluarga nggak banyak tekanan dan guanya sendiri juga nyantai, jadi gue jawab gitu aja gitu. Iya, benar. Ntar lah, gampang lah, belum pengen. Benar. Terus lu nggak termasuk yang kayak, berarti kan dijawab dengan slow, jadi kayak kalau ada orang yang emang sering nanya juga lu santai aja, nggak mau dimasukin ke hati lah ya. Kayak gitu. Oke. Nah tapi kayak lu Bang Titan sendiri kayak lu pengen gak sih, maksudnya ada target gak? Lu kayaknya gue umur segini deh atau apa, ada nggak? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Gue bahkan sama sekali nggak mikirin. Mungkin bahkan cenderung untuk tidak mungkin. Wow, gokil. Tapi tapi lu masih suka sama cewek kan? Ini gue lagi di rumah maksudnya. Menurut lo? Masih. Oke. Gue nanya nggak sih, maksudnya terakhir pacaran kapan? Seorang Bang Titan, serius lu Bang? Aduh, kapan ya? Sebelum dijawab, gue tebak. Boleh. 2 tahun yang lalu, lebih. Salah digit. Anjir. Berarti udah selama itu? Bentar, gue juga nggak inget. Terakhir gue jadian itu tahun berapa ya? Bentar, itu tuh Heno pun belum ada, berarti di bawah 2011. Lagi apa itu, SMA atau kuliah? Lagi udah lulus. Udah lulus ya? Buset. Pokoknya itu gue jadian
terakhir jadian itu band gue belum kebentuk. Kalaupun udah kebentuk baru tahun pertama. Berarti at least 2011 terakhir tuh. Berapa tahun tuh berarti? 11 tahun. 2011, 11 tahun ya. Wih, 1 dekade, keren kali. Keren kali kata dia. Achievement. Achievement. 1 dekade, 1 tahun menjomblo. Oke. Nah, ini mulai lebih deep lagi nih. Oke. Ada trust issue atau apa nggak sih lu kayak pernah dihianatin atau lu emang nggak? Ya ini nanya kan, lu gimana tahu coba? Lu pernah dihianatin atau lu bukan nggak suka perempuan, maksudnya kayak anjing perempuan jahat atau apa kayak gitu atau gimana gitu? Enggak ada kayak gitu. Tapi jadi dari terakhir gue jadian itu kebetulan putus. Gue yang mutusin. Anjing. Gaya lu bang. Oh iya dong. Gue aja nggak pernah mutusin orang. Emang lu pernah pacaran? Bener sih kayak gitu. Oke, thank you. Kayak gitu, jadi waktu itu ada sedikit ketidakcocokan, terus gue ngerasa ini nggak, kalau dilanjutin nggak bakal bagus lah, nggak bakal oke. Akhirnya gue yang mutusin. Oke. Habis itu sempet suka sama satu cewek, tapi ditolak. Oh, Anda pernah ditolak? Pernah lah. Okay. Gak seru kalau hidup ini nggak pernah ditolak kan? Bener. Coba lu diterima terus, nembak cewek 10 kali diterima terus tiba-tiba yang ke-11 ditolak, tuh pasti down-nya edan. Iya, bener. Tapi kalau lu udah biasa ditolak kayak lu misalnya gitu kan. Iya. Bentar. Gue lempar pakai musuh. Bentar, maksudnya kayak gue sering ditolak. Lu mirip banget ke Anu lagi, Anu ngomong kayak gitu anjir. Ya terus. Iya benar. Jadi maksudnya ya nggak seru kalau nggak ada penolakan ya ini. Oke. Lalu setelah yang cewek terakhir ini udah ditolak kan? Tolak, kami tetap temenan. Terus habis itu ya udah belum nemu yang klik lagi aja. Oke. Tapi sempat ada ketemu beberapa cewek. Nah gitu. ini terus yang ya seperti tadi gue bilang, kayaknya nih sempet tertarik sama gue, dan gue mungkin juga sempet kepikiran gitu, apa ya hajar aja gitu ya gitu. Maksud lu hajar sikat PDKT kayak gitu ya, benar. Aku bukan cowok seperti itu anjing. terus ya kayak gitu, apa sempet mikir apa aja gitu ya. Tapi ya iseng ada beberapa kali PDKT gitu kan, tapi gitu PDKT paling cuma bentar, sehari 2 hari, habis itu terus kok bosen ya gitu. Iya benar. Nah sih kayaknya males gitu gue kalau pacaran tuh kayaknya yang mesti ngasih perhatian, ngasih ini lagi lewat fasenya, udah bukan fase di situ lagi gitu kan. Gue lebih seneng ngurus gue sendiri. Iya benar. Ya jadi lu tadi bilang ya oke, lagi pengen sendiri, ya udah butuh perhatian, males gitu, lagi bukan di fasenya ya. Iya, jadi ya masa sih lu pacaran tapi tidak berhubungan sama sekali dengan si cewek kan, pasti minimal harus ada interaksi kan. Entah apakah itu chatting atau nelpon, ketemuan kayak gitu kan nggak mungkin kan lu jadian, oke aku mau jadian sama kamu, udah terus nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah ngomong, itu apaan gitu kan. Aneh sih, itu aneh. Itu bukan hubungan namanya kan. Betul. Nah ya itu mungkin gue lagi di fase yang udah lagi males kayak gitu-gitu, lagi seneng sendiri ngerjain project sendiri gitu kan, nggak perlu mikirin kesana, nggak ke distract kesana, jadi akhirnya ya udah mungkin terus gue merasa terlalu nyaman. Terus seperti lagu Kunto Aji mungkin terlalu lama sendiri mungkin ya, akhirnya jadi udah nyaman dengan keadaan seperti ini. Jadi ya udah sampai sekarang gue bahkan mencari pun tidak gitu. Kalaupun gue datang ke event atau ada kerjaan apa gitu yang melibatkan ketemu sama lawan jenis gitu pun juga misalnya ada yang cantik gitu, gue ngeliat wah cakep nih gitu. Tapi ya udah sebatas gitu aja, wah cakep udah aja. Tidak ada keinginan untuk yang mari kita kejar nih terus. Iya benar. Nggak kayak gitu berarti ya. Gue dulu juga nggak kayak gitu sih, nggak pernah minta nomor telepon. Iya benar. Nah terus emang nggak ada fase kayak Bang Titan pernah nggak sih? Maksudnya kan sendiri-sendirinya orang. Kayak udah gue maunya sendiri nih, tapi ada nggak fase kayak gue galau nih, gue pengen punya pasangan atau apa? Ada nggak fase yang kayak gitu? Apa itu juga nggak ada? Nggak mungkin sih menurut gue. Ya, tapi nggak tahu kalau Bang Titan. Kan gue makhluk asing nih. Oh iya, lu dari planet luar ya? Iya, bukan dari bumi dia, teman-teman sobat bicara. Iya benar. Terus. Kalau itu pernah, tapi itu kayaknya ya itu zaman dulu pas masih gue sering pacaran. Oh iya. Jadi kalau sekarang udah nggak ada sih. Oke. Maksudnya itu gue dari dulu dari kecil gitu emang udah terbiasa sendiri. Maksudnya sendiri tuh
main sendiri gitu kan. Terus pokoknya gue nggak jarang banget ada keinginan misalnya bosan nih di rumah pengen ketemu sama temen, ngajakin misalnya ke Adi gitu kan, Di kita ketemuan lah ngobrol-ngobrol, itu gue nggak pernah. Jadi gue kalaupun ngajak temen pergi, itu biasanya ada tujuannya, kayak misalnya nonton, pergi ke bioskop gitu, itu kan tujuan utamanya nonton kan. Iya betul. Tapi bareng teman-teman gitu ya, lebih rame lah gitu. Tapi gue nonton sendiri pun nggak masalah gitu. Karena tujuan gue nonton. Iya benar, paham. Atau misalnya di kopi yuk gitu. Nah, kalau gue ngajak itu sebenarnya gue bukan pengen ketemu sama lu pengen ngobrol. Iya. Tapi gue pengen nyobain kopi di situ. Iya benar. Tapi biar rame mungkin bareng Adi. Iya, ngajak teman kayak gitu. Iya benar. Tapi seandainya pun lu nggak bisa, ya gue sendiri tetap bakal berangkat gitu. Gitu ya. Jadi misalnya gue di chat sama lu terus ngajak lu jalan, di nongkrong bareng yuk, gue udah seneng nih, akhirnya Bang Titan mau ngajak nongkrong, padahal lu mau ke tempat makan aja, parah, ini orang parah banget sumpah, nyebelin anjir, gue udah melayang, diajak Bang Titan dong, seneng banget gue kayak gitu, oke. Tapi ada nggak sih kayak teman-teman yang atau dari maaf misalnya dari keluarga atau apa, kayak ini kenalin teman mama atau apa, pernah ada nggak sih kayak gitu, dari teman atau dari keluarga gitu? Udah nih teman gue aja dijodohin kayak gitu. Pernah nggak ya? Antara nggak pernah atau gue nggak nyadar. Gila gak sih? Iya. Aduh, nggak. Kalau dijodohin kayaknya nggak pernah. Nggak pernah ya? Di keluarga gue juga emang tidak pernah melakukan budaya perjodohan. Gitu ya, benar. Jadi ya kayaknya sih nggak pernah. Kalau teman-teman juga, kalau teman-teman gue rasa daripada ngejodohin buat gue, mending buat mereka sendiri kayak. Oh bentar. Maksudnya teman-teman juga banyak yang jomblo juga sih, enggak ya? Banyak. Dengarkan kalian jomblo ini. Iya benar. Termasuk siapa tuh? Si A itu Adi juga. Adiana juga teman Anda tuh jomblo. Kalau itu emang dia kelakuannya kayak binatang. Maksud lo? Kayak gitu. Oke. Nah, oke. Terus gini. Jadi lu jadi udah pengen sendirinya aja kayak gitu. Nah, tapi gue belum nanya yang tentang bagaimana. Tapi kalau dari diri Bang Titan sendiri, lu ingin menikah nggak sih? Enggak sih. Serius? Kayak gitu? Tidak pernah ada dari kecil tuh gue pernikahan tuh nggak pernah jadi sesuatu yang sesuatu mimpi gue yang jadi keinginan gue tuh kayaknya nggak pernah sih. Oke. Dibanding menikah gue lebih pengen jadi pilot space fighter kayak. Anjir. Oke. Dari kecil SMP SMA tuh nggak pernah yang sampai pikir mau menikah gitu. Kalau pacaran pun gue cuma sekedar ini kayaknya gue suka nih sama dia, terus jadian kan nih, sayang. Tapi itu juga nggak pernah mikir buat sampai ke jenjang itu. Gue bakal nikah tuh gue emang nggak mikirin ke sana. Oke. Nah, kan kita nggak tahu nih. Maksudnya ya Tuhan ini membalikan hati lah, bolak-balikan hati kayak gitu. Seandainya di beberapa tahun ke depan kayak lu dikasih tiba-tiba, gue pengen nikah nih, kayak gitu, lu gimana? Maksudnya kan lu udah ngeluarin statement, maksudnya kayak enggak sih, kalau gue sekarang nggak pikiran untuk menikah, tapi mungkin nggak sih itu terjadi dalam diri Bang Titan? Makanya tadi kalimat gue bukan yang gue tidak ingin menikah, iya, tapi gue tidak kepikiran untuk menikah. Iya. Seandainya tiba-tiba, kita kan nggak tahu ya. Benar. Siapa tahu tiba-tiba pas Adi pulang, tiba-tiba gue ketemu jodoh yang sangat jelek sekali kan, gitu ya. Anak Polman ya. Cowok sih itu. Semua sih. Iya dong. Ada cewek ya. Tapi nggak banyak kan. Nggak banyak ya. Jadi who knows. Iya, jadi nggak apa-apa juga kalau seandainya. Nggak masalah. Gue bukan yang menolak pernikahan, cuman memang sedang tidak memikirkan saja. Jadi seandainya lu 5 tahun ke depan masih single juga, lu nggak apa-apa juga gitu. Nggak masalah. Gitu. Cuman jangan kalau misalnya gue ketemu jodoh sekarang terus dia ngajak nikah, nggak bisa, nggak ada duitnya boy. Benar. Nikah kan mahal. Ada yang bilang sih nikah kan sebenarnya cuma ke KUA bayar segini ya di situ. Cuman kan nggak mungkin kita gitu doang ya. Iya. Apalagi kalau keluarga gue mungkin nyantai. Kalau dapatnya keluarga istri yang pengen ada pesta party kan. Iya benar. Tapi kan bisa aja kan lu edukasi kayak gitu, karena
gue juga anjir, gue bukan ini bang ya, bukan menyeramahkan Bang Titan nih, maksudnya ini kita sharing. Kalau Aldi juga tipe yang merasa ya kayak gitu, maksudnya bener nggak sih bang, kayak ya nikah tuh bukan di hari itunya, tapi bagaimana kita memikirkan ke depannya kayak gitu. Jadi maksudnya uangnya akan lebih better ditabung ya buat asuransi anak dan sebagainya, buat rumah dan sebagainya. Iya dong. Menurut gue nikah tuh murah ya, kita ke KUA dan ya itunya tadi bengiknya kayak gitu. Tapi bagaimana pas bagian nanti sehabis nikahnya, baru itu yang harus dipikirkan. Nah, ya itu kan berarti sebenarnya yang lu maksud itu kan si hubungannya sendiri. Iya. Karena kalau yang KUA itu kan sebenarnya hanya untuk legalitas doang. Iya dong. Cuman sebenarnya biar tercatat di negara. Iya betul. Biar nanti anak lu juga nggak jadi anak haram. Gitu. Amin. Iya benar-benar. Ya maksudnya kayak pesta gitu gue nggak kepikiran sih. Kalau gue punya pasangan gue bakal edukasi ya uangnya buat kayak ini, buat ini kita tabung aja ya. Maksudnya pesta, seandainya di pesta pun kayak gue ngundang Bang Titan yang kolega-kolega deket aja gitu loh, kayak gitu sih. Gue yang harus mewah gitu, kayak gitu. Gue yakin juga sebagian besar pasangan yang di muka bumi ini sebenarnya tidak terlalu pengen pesta besar-besaran. Walaupun ada orang-orang yang emang pengen. Menurut lu gitu? Pengen pesta gede-gedean tuh ada gitu kan. Cuman kadang ada kebanyakan gue yakin juga sebenarnya mereka pengennya pesta santai-santai aja gitu. Dan sebenarnya kalau pesta itu kan kalau yang kita lihat selama ini pernikahan gitu ya, sebenarnya itu kan ini pestanya orang tua sebenarnya, bukan pestanya kita. Kan? Iya. Kalau misalnya lu nikah nih, lu nikah terus lu bikin pesta kecil-kecilan nih, yang lu undang siapa selain keluarga? Selain keluarga, ya maksudnya teman-teman aja. Teman-teman yang deket kan. Iya. Nah, sedangkan kalau lu datang ke pernikahan yang biasalah di gedung-gedung kayak gitu, lu kalau nanya ke si yang nikahnya, si pasangannya, nikahnya apakah lu kenal dengan semua orang-orang yang datang di sini? Gue yakin 80% mereka nggak kenal. Oke. Karena itu sebenarnya acara hajatannya orang tua, bukan hajatan yang mempelai. Yang mempelai mah biasanya cuman pas akad nikah, sama akad nikah, pesta bujangan, sama after party pas nikah. Tapi gue percaya sih memang orang tua tuh pasti pengen memberikan terbaik buat pernikahan anaknya, apalagi anak perempuan kan. Misalnya anak perempuan, masa ya gue udah gedein anak gue kayak gitu kan, udah gedein anak gue, tapi masa lu cuma nikah begini aja pasti. Tapi kan kalau Adi sendiri kalau memang nanti dihadapkan seperti itu, ada rezeki, misalnya ada rezeki banyak pun, aku akan mengedukasi orang tua perempuan dan orang tua gue gitu, kayak gitu sih. Sebenarnya intinya sih lihat kemampuan aja sih. Iya betul. Kalau emang misalnya nih tiba-tiba suatu hari, alhamdulillah gue jadi bilioner. Amin, gue aminin. Bilioner sih gue pasti nikah gede-gedean. Oh gitu ya. Pasti gue undang banyak orang, meriah segala macam. Karena gue mampu. Iya. Tapi kalau gue misalnya cuma mampunya buat pesta kecil-kecilan ya jangan maksain pesta gede dong. Iya benar. Nyusahin diri aja kan, banyak sekali kasus ada yang bahkan sampai ngutang kan? Buat pernikahan. Gitu-gitu. Itu kan tidak baik. Iya betul. Memang beda pendapat kayak gitu. Nah maksudnya ya itulah, banyak yang menikah juga yang karena ya udahlah kemampuannya padahal se-A, tapi karena dia pengen gede banget ya udah dia jadi minjem sana sini, itu juga nggak baik ya. Itu nggak baik. Kayak gitu ya. Oke. Nah terus Bang Titan, kalau misalnya berarti udah disinggung ya, misalnya 5 tahun ke depan masih single nggak jadi masalah juga. Misalnya 10 tahun ternyata lumayan menikah, ya udah ayo juga kayak gitu. Gimana ntar? Gue mengikuti arus. Lu tipe orang yang mengikuti arus ya? Yes. Tapi dinakodain nggak sama lu? Ya, jangan sampai lu di depan ada tai lu tabrak kan? Iya dong. Gue jago. Nah itu maksud gue. Gitu. Pasti tetap dikontrol. Cuman gue tidak melawan arus yang sampai kan, kalau lo melawan arus kan berarti lo benar-benar putar balik arah kayak gitu. Iya. Kalau gitu gue enggak sih. Oke. Nah terakhir tentang udah terakhir. Oh iya dong. 3 jam lagi dong. Waduh, podcastnya mantep banget 3 jam. Nah, terakhir tentang bagaimana kalau menurut Bang Titan perihal nikah ini buru-buru. Nikah buru-buru. Maksudnya banyak yang orang menikah udah karena buru-buru. Ini udah apa, udah diomongin tetangga sana sini, buru-buru kayak gitu. Banyak banget orang-orang yang menjalani hal itu. Kayak gitu. Nah, menurut lu pandangannya gimana sih? Nikah tuh kan banyak kan, maksudnya nikah. Kan karena lu 10 tahun lagi mungkin bisa aja gue menikah. Apakah lu tipe yang nikah di waktu yang tepat atau buru-buru atau gimana? Kalau lu menanggapi yang ya di Indonesia inilah kayak gitu. Oke, kalau menurut gue yang penting nikah itu adalah siap satu teman-teman, oke. Udah itu doang sih sebenarnya. Siap. Berarti kalau siap tuh semuanya tuh. Itu luas banget. Ya, sekedar yang
pertama lu mesti tahu kan nikah tuh ngapain sih gitu kan. Iya, betul. Kan nggak mungkin urusannya sama malam pertama doang kan. Iya, kayak gitu. Ya maksudnya ya ini maaf aja agak vulgar ya, maksudnya kalau pikiran lu cuma malam pertama doang ngapain nikah ke ini aja ke Saritem juga beres kan, atau yang sekarang tuh micet kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi lu proof banget nikah tuh bukan perihal seks doang dong. Oh iya, jelas lah kayak gitu. Tapi banyak loh yang mikir begitu. Nah itu bego. Nah benar. Itu berarti dia tidak sayang sama istrinya. Oh iya, betul. Atau sebaliknya. Iya. Berarti dia tidak sayang, dia cuma peduli sama alat kelaminnya doang. Iya benar. Maksud gue berpikir walaupun saya anak muda banget, anak generasi milenial nih, maksudnya banyak teman-teman, maksudnya bapak-bapak di kantor ya, mereka bilang nikah tuh bukan perihal seks doang, tapi bagaimana habis nikah tuh lu berpikir ya, maksudnya lu punya anak nanti yang kayak Bang Titan singgung tuh kayak gitu, punya anak nanti genteng bocor gimana kayak gitu. Tapi banyak anak zaman sekarang kayak ya gue salut dengan mereka berpikir menghindari zina. Iya Bang ya, menghindari zina. Tapi kan maksud gue bukan itu doang dong, nikah tuh bukan cuma seks doang. Itu lucu sih kalau alasan menghindari zina. Kayak gitu. Menghindari zina dengan menikah itu lucu. Iya, lu kalau mau menghindari zina ya jangan zina. Iya, betul. Simple kan? Simple, benar. Lu misalnya ini urusannya kalau ini kan biasanya sama agama ya. Iya. Di agama lu dilarang minum minuman keras. Apakah dengan itu lu mau menyingkirkan seluruh minuman keras di muka bumi ini? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Lu kalau taat sama agama, lu dikurung di satu ruangan yang isinya bir, lu nggak akan minum. Iya, betul. Bener kan? Betul. Lu kalau misalnya emang zina dilarang, lu dikurung di satu ruangan, ini sebagai cowok ya, dikurung di satu ruangan isinya cewek cantik yang bugil semua gitu kan, terus mereka menggoda-goda. Kalau lu emang percaya taat sama agama lu nggak akan ngapa-ngapain. Oke, betul. Benar kan? Betul. Kalau terus misalnya ada ya di satu ruangan ada cewek-cewek menggoda lu, terus lu tergoda, terus akhirnya terjadi sesuatu kan, masa lu mau nyalahin aku digoda sih? Lalu kenapa tergoda? Kayak gitu. Benar. Kita lagi ngomongin apa sih? Ngomongin tentang pernikahan. Manjang kayak gitu. Oh ya, siap kayak gitu. Siap. Ini juga lucu sih. Apa tuh? Ada yang bilang menikah itu harus ketika sudah mapan. Nah sebenarnya kalau gue nggak harus mapan, tapi punya rencana menuju mapan. Wow. Jadi ini gue ada kisah, ada cerita ini gue alamin sendiri. Ada teman dekat gue yang kebetulan dia gimana ya jadinya? Jadi dia cewek. Iya. Dia dapet cowok yang bisa dibilang posesif. Oke. Posesif, bahkan saking posesifnya itu sampai cowoknya ini tuh nggak percayaan sama rekan-rekan kerja si ceweknya. Jadi dia bahkan sempat mengeluarkan statement. Ini teman gue sendiri yang cerita nih ya. Mengeluarkan statement kalau si teman gue ini nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kerja, karena takut ketemu sama cowok. Wow. Jadi dia tuh benar-benar nggak mau si pacarnya ini tuh berinteraksi sama cowok lain selain dia. Oke. Kan dalam hati gue itu kan konyol ya. Iya betul. Itu konyol pertama, gitu kan. Jadi akhirnya dia si cowok ini apa istilahnya pengen cepet-cepet nikah. Intinya tuh buat ngunci si cewek, dalam tanda kutip ngunci si ceweknya biar jadi miliknya dia sepenuhnya gitu. Alasannya itu karena dia mungkin kecemburuannya gitu kan, posesifnya itu. Jadi udah cepet-cepet kita nikah aja biar ya udah lu jadi milik gua aja kayak gitu. Udah gitu kan. Terus? Nah tapi masalahnya si cowoknya ini pekerjaannya pun belum bisa dibilang belum settle. Gajinya jelas belum cukup untuk menghidupi 2 orang. Gajinya jelas belum cukup. Tapi sebenarnya itu nggak masalah gitu kan. Mungkin kalau menikah kan mungkin istrinya juga bisa ikut kerja bareng-bareng lah gitu kan. Tapi si cowok ini nggak ada planning ke depannya. Nggak ada planning. Dia bikin planning, tapi dia bikin planningnya itu setelah memutuskan akan menikah gitu. Oke, paham. Jadi kayak planning yang darurat, yang buru-buru. Buru-buru yang nggak, bahkan planningnya itu kalau diceritain lengkap gue ngakak aja. Iya, oke. Come on, please, lo ini bikin planning ngaco, ngawur, nggak tidak memikirkan kenyataan gitu ya. Pokoknya nggak masuk akal aja. Dan benar terbukti sekarang dia tidak, planning yang dia rencanain itu nggak ada sama sekali, nggak jadi. Oke. Maksudnya gitu, intinya sih lu kalau menikah tapi belum mapan nggak masalah, asal lu udah ada rencana untuk ke arah situ. Cewek kan juga pasti ngelihat gitu, maksudnya kan kadang ada
yang rame itu bilang cewek cowok-cowok saya mau cewek yang mulai yang mau dari nol yang mau memulai dari nol. Sebenarnya bukan mulai dari nol tuh cewek mau, asal dia bisa ngelihat si cowoknya tuh punya planning untuk maju. Gokil, bener-bener. Ini daging banget, gue gak nyangka bang lu bisa ngeluarin ini bang. tapi bayangin lu bayangin jadi cewek gitu kan, lu jadi cewek pacaran sama seorang cowok, terus cowoknya ngajak nikah, terus ceweknya si cowoknya mungkin belum mapan gitu kan, nah si ceweknya pasti nanya dong, nanti kita makannya gimana gitu, maksudnya kita dapat dari duit apa. Kalau si cowoknya bilang oke, mungkin sekarang gue belum bisa ngasih duit belum bisa benar-benar mapan, tapi kebetulan kerjaan gue gini berjenjang, kemungkinan bulan depan gue bakal dipromosiin, gaji gue bakal naik, gue juga nanti berencana bakal buka usaha ini gini. Nah si ceweknya kan oke, dia ada planning dan masuk akal kan, jadi oke, ya udah oke lah gitu, mau. Bandingkan sama ya gitu, misalnya orang yang sama dengan keadaan yang beda. Betul. Kamu mau nikah nih, kita makannya apa nih? Ya gimana nanti lah, ntar pasti ada jalan lah gitu. Nah, itu yang cewek nggak mau tuh itu. Iya benar. Jadi lo nggak usah pernikahan deh, lo buka bisnis bareng aja. Misalnya lo sama gue buka bisnis. Iya. Nih kita bikin kedai kopi nih. Iya. Oke bang, kita bikin kedai kopi. Model itu planningnya gimana nih, desainnya gimana, konsepnya gimana, tempatnya gimana? Ya gimana ntar lah sambil jalan lah. Lu percaya nggak ngasih modal buat bikin kedai kopi ini bareng gue? Enggak kan? Iya benar. Beda kalau misalnya gue bilang, jadi gue ada tempat nih, ini tempatnya kayak gini, harga sewanya segini, konsepnya kedai kopinya kayak gini, gue pengen yang lebih chill kayak gini, nanti ada live musiknya juga. Iya. Kita butuh modal sekitar segini. Gue ada modal pinjaman modal sekitar segini. Gue udah bikin perencanaan budget segini gitu. Buat ini rancangan budget dan perkiraan pengeluaran selama 2 tahun ke depan. Iya. Nah, lu pasti lebih percaya dong. Iya. Pasti lu yang oke, let's go gitu. Jalan gas langsung. Daripada yang tadi udah jalanin aja gimana ntar. Iya benar. Gimana nanti ya kayak gitu. Gimana nanti. Berarti maksudnya sobat Bincang Adi, Bang Dilan ngasih tahu bahwa dengan stigma yang beredar tentang udah nikah nunggu mapan. Sebenarnya bukan itu yang harus di highlight, tapi bagaimana lu punya rencana menuju mapan itu. Gak jadi masalah kalau misalnya lu menikah dengan maksudnya lu lagi sambil bekerja sambil grow up kayak gitu, gak jadi masalah kayak gitu. Oke. Sebenarnya lebih bagus, memang bagus kalau udah mapan, itu bagus banget. Iya benar. Itu aja bagus banget kan, itu terjamin lah. Iya betul. Cuman kan ya itu tadi, nasib orang kan beda-beda. Iya betul. Nasib orang beda-beda, nggak semua orang bisa mapan di waktu yang sama. Betul. Ada yang bisa mapan di umur 17 tahun, ada yang mungkin baru umur 35 atau 40 baru bisa mapan kan ada. Kalau mau nyamain standar tiap orang kan nggak mungkin. Capek kita ngejar-ngejar terus. Wah gila sih, ya benar. Wow. Oke. Yang penting itu ada perencanaan. Kan kelihatan ya orang-orang kalau ngobrol, orang yang emang punya perencanaan ke masa depan sama orang-orang yang nggak tahu nih gimana ntar lah gitu. Iya benar. Seperti itu. Iya mengerti. Iya pada dasar juga memang maksudnya kita yang harus digarisbawahi ya memang diajak dari nol tuh satu tadi yang gue juga mau ngasih tahu, bukan berarti kita ngajak cewek minta-minta atau jadi belangsak atau apa, bukan. Tapi mengerti keadaan, bener nggak sih? Mengerti keadaan dan memang terus juga disinggung Abang Titan, ditambahin bahwa ya kalau lu juga cewek terus lu sama cowok lagi pengen menikah tapi ada kedua belah pihak ngomong kayak gue belum mapan, nanti nunggu mapan sampai kapan mungkin kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi ya mending bagaimana ya si cewek atau cowok ngasih tahu tentang plan yang ke depan tuh bagaimana kayak gitu. Planning lah, atau bahkan mungkin direncanain bareng-bareng pun bisa kan. Iya benar. Bikin usaha bareng kayak gitu kan, itu mungkin bahkan lebih menyenangkan. Iya benar. Maksud grow up bareng lah ya kayak gitu. Tapi satu hal yang pasti Bang Titan nyinggung ya, cewek gak akan suka kalau misalnya cowoknya nggak punya planning ke depan, bener ya kayak gitu ya. Ini kan ini kalau ini akan emang standar, bukan standarnya stigmanya kan yang nyari nafkah tuh cowok ya. Cewek kan yang bukan yang utama nyari nafkah. Cuman kan kalau zaman sekarang udah bergeser. Sekarang cewek pun nyari nafkah juga bisa dan ada juga cowok yang jadi bapak rumah tangga juga ada sekarang kayak gitu. Nah itu mah sebenarnya kalau yang itu tergantung intinya kesepakatan bersama lah, diskusi kedua belah pihak kayak gitu ya. Misalnya si ceweknya karena kebetulan nih kerjaan gue udah nih, udah settled nih, berarti gimana kalau gue aja yang nyari duit,
lu yang jaga di rumah jadi bapak rumah tangga misalnya gitu. Itu bisa aja kalau dua-duanya setuju ya why not. Iya, betul. Cuman kan emang masyarakat kadang ada yang belum siap dengan keadaan seperti itu. Kok suami di rumah masak ngurus anak, istrinya kok kelayapan. Suami macam apa? Kita usir dah. Itu kan apa ya, pandangan orang entah zaman kapan itu. Mesolitikum apalah itu. Tapi nyatanya masih ada di Indonesia yang masih banyak banget kayak gitu. Iya. Gitu. Lagian ya maksudnya kalau emang si suami istri ini kesepakatannya begitu, kenapa mengganggu lu gitu? Iya, kan? benar. Apa urusannya sama lu, mereka yang punya rumah tangga gitu? Iya, benar. Terus juga menurut lo, banyak gue juga dengar banyak dari beredaran di masyarakat tentang gaji berapapun sebenarnya cukup aja kok. Itu menurut lo benar nggak sih? Kalau lu digaji sebulan 100.000 sih nggak cukup ya. Lu mau makan apa? Benar. Ini termasuk cukup menarik nih ya. Anda hebat sekali ya, benar. Tapi maksudnya kayak ya gaji, iya sih benar juga ya. Iya, tapi ngerti kan maksud aku kayak misalnya gaji suami segini, sebenarnya cukup aja buat kehidupan, tinggal bagaimana yang emang pengeluaran yang emang nggak penting mungkin ditekan atau lu tau nggak sih banyak juga di Instagram, di TikTok kayak yang emang influencer yang gaji 2 juta segini cukup loh kayak gitu. Nah itu gimana Bang kalau lu? Ya sebenarnya salah nggak salah sih. Salah nggak salah kayak gitu. Maksudnya kalau buat gua kan gaji yang ideal itu terbagi jadi, kalau buat gua ya, buat gua itu terbagi jadi 4. Gue catat nih buat belajar gue juga nih. Yang pertama, ini misalnya lu dapat gaji nih, yang pasti harus bisa mencukupi tagihan bulanan. Baik. Tagihan bulanan dan kebutuhan primer ya. Pokoknya kayak makan, terus listrik, mungkin ya bayar pajak segala macam itu kan harus wajib itu kan. Betul. Nggak mungkin nggak bisa ditunda-tunda kan. Betul. Kebutuhan, pokoknya semua kebutuhan yang wajib lah untuk makan, terus personal hygiene gitu kan. Kedua itu wajib dan kedua ada duit buat ditabung. Bisa ada duit buat ditabung lah. Nah ketiga ada duit buat emergency. Kita kan nggak tahu ya apa yang bakal terjadi. Bisa aja lu kerja di kantor, laptop lu amit-amit rusak gitu kan. Benar. Tiba-tiba harus beli laptop baru atau ganti ini kan lu butuh duit kan. Nah itu udah ada partnya sendiri spotnya tuh. Ada part sendiri tuh. Keempat, terakhir duit buat main. Edan. Itu wajib ada. Maksudnya lu nggak mungkin dong lu tiap hari kerja segala macam, stres, lu burnout, lu butuh hiburan. Bahasanya healing. Bahasa anak zaman sekarang healing. Boleh lah. Iya benar. Healing from Bali. Ya ampun, kayak gitu ya. Oke, 4 hal itu ya menurut Bang Titan. Kalau menurut gue yang paling penting 4. Mungkin kalau orang lain bisa dipecah-pecah lagi. Beda lagi kayak gitu. Cuman minimal harus itu. Duit main tuh terutama tuh yang kadang orang suka lupa gitu kan. Duit rekreasi lah. Itu harus ada. Maksudnya rekreasi di sini tuh ini tuh bisa macam-macam kan, tiap orang beda kan. Buat apa tadi healingnya? Healingnya benar-benar healing. Ada yang senangnya rekreasi pergi kumpul-kumpul sama teman ngobrol kan. Ada yang mungkin healingnya kalau kayak gue duit mainnya itu gue beliin figur mainan yang gue suka kan. Healing gitu. Itu healing. Gue puas gitu. Gue puas akhirnya gue bisa beli ini. Iya benar. Kayak gitu. Ya itulah pokoknya buat main itu wajib ada. Kalau gue sih dibaginya 4. Kalau itu 4 sudah terpenuhi, ya sudah aman. Tapi kan ya kalau memang bisa lebih banyak lagi kan, lebih why not, dilakukan sama tidak kayak gitu ya benar. Gitu. Cuman ya itu tadi juga lifestyle lo kan juga ngaruh. Iya betul. Ini kan biasanya sebenarnya yang topik-topik kayak gini tuh mengkritik lifestyle kan. Iya benar. Jadi duit lu 2 juta nih, gaji lu 2 juta, tapi lu misalnya tiap hari ke Starbucks gitu kan. Starbucks tuh berapa sih? 50.000, 40.000 kan tuh minimal. Iya, 7 atas. Ya anggaplah 50 lah. 50 gitu ya. Anggaplah 50 sehari, 50. Seminggu berarti berapa? 350.000. Sebulan berarti 1,4 juta. Waduh. 2 juta dikurangi 1,600.000. Lu mau ngapain sama 600.000? Benar. Buat tagihan itu gue yakin nggak cukup tuh. Iya benar. Berarti
buat cewek-cewek yang denger ini mungkin buat nyari cewek, kalau gue sih healingnya nonton anime ya. Berarti mendapat suami wibu juga lebih irit ya. Ya paling ini nih Bang Titan action figur ya, lu ACC aja. Wibu siapa bilang irit? Kira itu figur berapa harganya? Iya, maksudnya kalau Bang Titan, kalau gue kan anime, maksudnya anime, gue nonton anime, nonton movie Jepang, sesimpel itu. Paling gue kulineran sih Bang, gue suka kuliner. Tapi gue suka yang kaki lima doang, kayak gitu. Jadi ya berarti buat cewek-cewek bisa Bang Titan atau gue lah ya. Gue sih kalau Adi nanti si anjir. Udah dipromosiin, gue juga ditendang lagi dipromosinya. Oke. Jadi satu hal yang pasti gue rekap, lu bilang nikah itu siap ya. Itu harus siap. Dan ini juga ada satu hal dari siap yang belum kita bahas nih. Apa tuh? Tadi kan kita udah bahas soal siap finansial ya. Iya, betul. Finansial. Yang kedua ini siap secara ngerti pernikahan itu apa, seperti tadi yang lu bahas kan. Iya, benar. Kan lu sempet bilang kalau nikah itu sebenarnya bukan cuman ketika pestanya, tapi selanjutnya setelah itu. Nah itu dia tuh, banyak yang nggak ngerti juga, banyak yang nggak paham soal pernikahan itu apa. Gua bisa, walaupun gua belum menikah, tapi gua bisa ngomong gini karena gua udah banyak istilahnya dicurhatin. Iya benar. Anda ini ya banyak curhatin sama kayak saya ya. Banyak yang curhat sama gue nih yang udah pada menikah nih. Terus. Yang sudah pada menikah ini pada curhat, terutama yang pernikahannya bermasalah. Iya. Kalau ada yang bermasalah bisa nanti DM Bang Titan kayak gitu. Terus. Gue bukan ahli. Gue bukan ahli dan gue belum ngalamin sendiri. Iya, betul. Tapi, at least gue tahu gitu, maksudnya dalam pernikahan kan berarti lu membina hubungan. Nah, membina hubungan ketika pacaran sama pernikahan itu dua hal yang sangat berbeda. Iya. Karena ketika pacaran lu kan paling ketemu pas lagi ngapel doang, benar nggak? Iya dong. Paling betul. lu cuman 4 jam lah paling lama mungkin di kafe gitu kan, atau pergi nonton di bioskop. Kalau sampai 24 jam nggak tahu tuh ngapain ya. Kalau udah 24 jam beda cerita. Nggak tahu, mungkin beda maksudnya cerita. Belajar atau apa gitu, main game gitu ya. Nih kita belokin ya. Terus. Ya, maksudnya ketika pernikahan kan berarti lu 24 jam bareng orang yang sama. Iya dong. Semua jelek-jelek lu bakal kelihatan tuh di situ tuh. Tahu banget. Kalau pas pacaran kan lu mungkin menutupi kejelekan lu, benar kan? Iya. Lu ada bisul di pantat 5 biji gitu kan, ngejejer gitu kan, cewek lu nggak tahu kan? Diumpetin gitu kan, kayak gitu. Pantat gua mulus-mulus aja kok yang. Iya benar. Berarti malam pertama, apaan nih, banyak banget. Bisa gerak lagi pindah tempat. Ya ampun, itu apaan ya? Ngeri banget, kok gue merinding. Kayak gitu. Iya berarti maksudnya pas pacaran mah ibaratnya jaga foto. Jaga image. Jaga image. Jadi walaupun kita lebih bisa saling mengenal, tapi kan ya sebatas waktu yang terbatas itu kan. Betul. Tapi ketika menikah kan kita bersama terus. Kita merencanakan semuanya berdua. Gak usah jauh-jauh nikah deh. Orang ngekos satu kamar berdua. Oh iya benar. Nah, itu kan pasti ada aja kejadian, misalnya si ini nggak pernah buang sampah di tempatnya gitu. Beli minuman sambil surfing di internet, terus minumannya taruh di atas meja, tinggal aja. Kan yang satu pembersih kan, rapi gitu. Nggak disingkirin sih, iya ntar. Itu aja bisa berantem. Iya kan? Bisa berantem. Handuk, masalah handuk tuh. Masalah handuk kayak gitu. Nah, iya, bener, kayak gitu-gitu tuh. Berarti makanya kenapa sampai ada jasa konseling pernikahan. Medan, benar. Itu kan karena itu. Jadi bagusnya dulu teman gue pernah cerita, kebetulan dia bekerja di bidang itu, bidang konseling pernikahan. Oke. Itu tuh ada apa sih istilahnya, premarital counseling gitu. Gue lupa. Pokoknya bimbingan pernikahan sebelum pernikahan, sebelum menikah gitu ya. Sebelum menikah itu ada, dan itu menurut dia harusnya semua orang yang akan menikah itu mengikuti itu. Cuman bahkan banyak yang nggak tahu kalau bimbingan atau konseling pernikahan itu ada gitu. Oh iya benar. Mereka cuma mikirnya konseling pernikahan tuh kalau pernikahannya ada masalah, ada trouble sama rumah tangganya. Baru datang. Padahal di situ juga ada bimbingan sebelum menikah. Iya. Padahal justru itu yang penting. Iya benar. Berarti kalau misalnya disimpulin yang tadi kayak Bang Titan bilang ini masalah handuk atau minuman bisa berantem, berarti ibaratnya itu kalau disimpulin mengenali pasanganmu mungkin ya. Iya, kayak gitu ya. Ya bisa dibilang seperti itu lah. Hidup gitu. bersama, iya. Hidup bersama, dan nggak sekedar hidup bersama, tapi lo harus ngebangun hubungan lo secara harmonis. Iya. Harmonis, kalau di dalam musik kan ada namanya harmonisasi nada tuh. Masuk Peko, benar. Itu adalah nada-nada di mana walaupun nadanya yang satu turun, yang satu naik, tapi tetap menghasilkan melodi yang cantik gitu. Betul. Cantik dan bahkan lebih indah lagi karena harmonis gitu. Sama hubungan. Iya, walaupun mungkin yang satu ada ke atas, ada ke bawah, ada ke samping, ke kiri atau ke kanan.
Tapi kalau bisa hubungannya tetap harmonis, terus komunikasinya lancar. Salah satu yang paling penting dalam pernikahan kan komunikasi. Komunikasi, benar. Kalau komunikasinya nggak bisa lancar gitu kan, mereka bisa menyelesaikan masalah yang dialami bareng-bareng dengan kepala dingin, bahkan kan bukan lempar-lemparan piring. Iya, waduh. Kayak gitu-gitu. Kan. Terus bahkan kalau di konseling itu teman gue yang kebetulan kerja di sana itu dia juga nyeritain kan kadang ada bimbingan atau konseling yang berapa ya? Jadi ada durasinya apa ya? Jadi misalnya untuk konseling untuk pernikahan 5 tahun misalnya. Setelah 5 tahun itu ada kayak istilahnya sih gampangnya dikasih tips triks gimana biar pernikahan lu nggak bosen. Benar. Lu kan ketika menikah lu bakal bangun tiap hari di samping orang yang sama. Betul. Setiap hari. Iya, betul. Kan? Ngelihat dia terus. Ngelihat dia terus pasti suatu hari ada kebosanan. Iya, benar. Pasti. Itu mau secinta-cintanya lu suatu hari pasti ada kebosanan. Iya, benar. Aduh, dia lagi gitu pengen refreshing. Iya. Ini makanya biasanya ini awal terjadi dalam perselingkuhan. Wadah. Itu kan biasanya karena itu ada rasa bosan, terus pengen nyari sesuatu yang lain. Iya, benar. Kayak gitu kan. Nah, itu di konseling itu teman gue cerita itu ada gitu dikasih tahu trik-triknya. Itu tips-tipsnya. Itu di Bandung by the way. Temen gue sih di Jakarta sekarang. Kalau di Bandung gue nggak tahu sih, nggak tahu di mana. Nggak ngurus dah, gue kan nggak mau nikah. Iya. Kalau nggak tulisin. Tapi Bang Ditan kan suka jadi tempat googling juga pasti ketemu lah. Tempat cerita kayak gitu kan Bang Ditan jadi tempat cerita nih. Siapa tahu ada kiat-kiat nanti bisa DM aja. Jangan ke gua tapi jangan ke gua. Kayak gitu. Tadi nggak apa-apa biar musik dia. Benar. Oke. Siap finansial. Yang kedua tadi siap apa tuh? Siap mental. Mental ya. Iya siap mental. Itu penting tuh ya dua hal itu ya. Nah itu yang paling buruk sih itu tadi orang banyak pasangan menikah yang nggak tahu kehidupan setelah menikah tuh seperti apa yang harus dilakukan itu nggak tahu. Taunya kan cuman pas menikah pas pestanya tuh. Iya benar. Oh menikah tuh gitu berdiri di pelaminan nyalamin orang. Terus malam pertama terus apa? Iya kayak gitu benar. Honeymoon kan kalau di orang barat kan honeymoon terus apa? Iya benar. Terus apa yang kita lakukan setelah itu kan? Kayak gitu. Tapi itu kebanyakan banyak juga teman-teman aku yang curhat juga kebanyakan dialami oleh pasangan-pasangan yang menikah muda. Lu tau banget kan sekarang banyak banget tuh. Gila Bang yang nikah muda, angkatan adik-adik kelas gue banyak banget yang udah nikah muda kayak gitu. Jadi banyak yang cerita kayak kok gini sih sifat kamu? Nah itu dia taunya pas nikah kayak gitu. Jadi kok sifat kamu kok gini sih kayak gitu. Udah berantakan tuh sama dia. Kayak gitu. Ya itu dia. Jadi seperti yang gue bilang tadi kan menurut gue komunikasi itu penting. Sebenarnya nggak cuma menikah sih, apapun ketika lu berinteraksi, lu menjalin hubungan sama orang, maksudnya nggak harus hubungan romantik ya, hubungan kerja, apapun kan komunikasi itu yang paling penting kan. Kalau lu cuma diem-dieman, ada masalah apa lu tidak dibicarakan, tidak dicari jalan keluarnya kan, ya bubar. Iya, sama kayak nikah. Jadi misalnya lu gue tadinya mau bilang misalnya lu sama gue nikah nih. Waduh. anggap gue cewek nih. Contoh nih teman contoh ya. Tania. Adi menikah sama Tania nih. Ternyata gue baru tahu kalau Adi itu suka mendengkur pas Iya benar. Sebelumnya kan pacaran kan enggak kan. Iya. Kalau pacarannya bener ya. Iya dicatat teman-teman catat. Harusnya kan nggak pernah tidur bareng. Iya harusnya ya. Catat. Terus. Pas menikah Adi nih mendengkur gue keras banget sampai gue nggak bisa tidur nih 5 RT kedengeran tuh sampai bete kan lu nggak bisa tidur pagi-pagi kan mata lu udah kayak panda gitu. Iya benar udah gitu terus lu bangun-bangun seger gitu kan lu kayak kurang tidur yang bener dong makanya wow. Lu tahu gak lu tuh ya dari malam menurut lu mata gue kayak gini siapa kayak gitu kan udah pasti di Smackdown tuh suami itu pasti dibacok tuh kayaknya iya benar. Tapi kan kalau dengan komunikasi yang baik akhirnya si Tania ini kan ngomong gue mau ngomong nih iya lu tuh gini mana gue terganggu sorry gitu kan apa kita gimana cara jalan keluarnya gimana nah kayak gitu iya yang itu simpelnya ya tentu aja lebih mudah mengatakan daripada melakukan cuman kan at least
ada niat untuk menyelesaikan masalah. Iya, daripada terus dipendem terusan, terus akhirnya kayak tadi itu kan, bangun pagi-pagi gitu, kamu kok jelek sih pagi-pagi gitu, matanya ada itu mata panda. Wah. Jadi perkara nih orang nih ya. Kayak gitu ya, benar-benar. Tapi terlepas dari itu, memang itu penting banget komunikasi itu, Bang. Benar, komunikasi itu penting banget kayak gitu. Dan gue belajar bahwa, percaya nggak sih Bang, banyak banget anak-anak yang nikah muda tuh lucunya. Gue nggak tahu lu udah pernah dengerin apa enggak. Banyak yang nikah muda tuh anak-anak zaman sekarang tuh kayak, lihat di Instagram atau di Facebook, di TikTok nikah muda enak ya, pikir gue ya. Dia namanya media sosial, mana ada yang pahit-pahitnya di share. Itu satu. Yang kedua kayak capek kerja terus, ya ampun. Alasannya itu dua. Yang ketiga itu tentang zina, tentang seks itu kayak gitu. Maksudnya banyak hal yang menurut gue nggak make sense tentang alasan-alasan tentang mungkin nggak semuanya, tapi kebanyakan anak-anak yang nikah muda seperti itu. Tapi terlepas dari itu, gue appreciate banget sama anak-anak yang berani untuk menikah muda kan kayak gitu. Cuman yang satu hal yang pasti, kalau gue menyampaikan di sini bahwa ya itu benar banget ini bilang Bang Titan, siap tuh penting banget sih Bang. Siap nikah tuh muda nggak apa-apa, benar nggak apa-apa. Pertama udah cukup umur kan. Iya itu pasti. Kalau gue nggak bilang 17 tahun sih. Kalau biasanya kan ada yang bilang orang dewasa tuh setelah lewat 17 tahun. Iya. Kalau 17 tahun nggak sih, kalau menurut gue itu terlalu muda banget. Maksudnya masih banyak hal-hal yang bisa lo explore. Kuliah aja. Iya, at least inilah beres kuliah lah, umur berapa? 22, 23 biasanya kan. Nah segitu itu pas nikah masih termasuk nikah muda. Iya. Kalau menurut gue itu ya sosok lah ya, paling muda untuk menikah lah. Tapi nyatanya 2019 juga ada Bang sekarang mah. Kalau itu mah kayak gitu. Ya terserah sih. Iya terserah kan ya. Hidup ya orang lain berpikir seperti itu nggak apa-apa. Cuman balik lagi itu tadi, udah siap atau belum? Kalau misalnya udah siap dan ternyata mereka bahagia, ya why not? Iya. Kenapa tidak? Iya. Tapi itu kemarin baru dapat pelajaran, gue nonton salah satu Menjadi Manusia. Ya orang itu share, ini cowok yang share kayak gitu. Itu benar teman-teman sobat bincang dia dibilang Bang Titan, komunikasi itu penting banget. Jadi cerita singkatnya, dia si cowok ini mengenal pasangannya dia di sebuah bar, kayak gitu. Bahwa dia juga nyinggungin ke teman-teman yang ngedengerin video dan podcast Menjadi Manusia bahwa lu kalau ketemu pasangan lu di tempat tuh juga berpengaruh bagaimana melihat sifatnya. Kan dia ketemu di bar tuh, wah ternyata dia belajar pola komunikasi istrinya tuh, wah attitude-nya ya kayak gitulah. Tapi dia nggak bilang nggak pure salah istrinya, cuman dia belajar bahwa nikah tuh memang jangan suatu hal yang terburu-buru. Dia bilang kayak gitu, itu salah banget kayak gitu. Dan dia menyesalkan, dia bilang di saat dia masih muda, teman-temannya maksudnya dia grow up, teman-temannya grow up, dia di pengadilan ngurusin cerai. Itu dia yang dia tuh di titik terendah, dia sedih di situ kayak gitu. Dan dia bilang belajar bahwa kalau mengenali diri, baik lagi gue checklist lagi bilang Bang Titan, mengenali pasangan, benar banget mengenali pasangan, mengenali diri. Jadi Bang, dia di umur segitu menikah, dia belum mengenal dirinya dia, si cowok itu. Jadi dia nggak tahu red flagnya dia apa, maksudnya zone apa, misalnya emang ceweknya ada suatu hal yang nggak disuka, dia nggak diomongin. Nah jadi ceweknya melakukan hal yang tidak suka, dia nggak bilang. Akhirnya meledak kayak gitu. Cerita kayak gitu teman-teman sobat bincang hari. Itu benar sih, jadi mengenal diri sendiri juga penting ya, benar kan? Sebelum mengenal orang lain, kita harus mengenal diri sendiri. Dan kan ada orang yang bilang, gue lupa siapa yang bilang ya. Pokoknya kita bahkan butuh waktu yang tidak kita butuh waktu selamanya untuk bahkan mengetahui diri kita sendiri. Iya, betul. Nah, itu bahkan sampai kita mungkin nanti suatu hari meninggal di umur 100 tahun kita bahkan belum tahu diri kita itu seperti apa. Iya. Karena kadang ada beberapa sisi dari diri kita yang justru orang lain yang bisa ngelihat. Betul. Gua pernah ini eksklusif buat bincang hati. Wah, gua demen nih. Ini dijadikan cuplikan nih. Apa nih Bang? Jadi gue bakal punya lagu. Wow. Cuman lagunya belum tahu buat siapa. Ini judulnya juga belum tahu. Cuman konsepnya itu ngambil dari bangun ruang, namanya tetrahedron. Wow. Pernah dengar nggak tetrahedron? Belum. Kalau lu tahu tetrahedron tuh bentuk segitiga yang jumlah sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke. Bayangin bangun 3 dimensi, segitiga, sisinya segitiga semua, ada 4. Ada 4. Kebayang nggak? Kebayang, oke.
Oke. Kenapa bangun ruang ini gue jadiin tema? Karena di bangun ruang ini, lu mau lu puter segimanapun, lu pasti nggak bisa ngelihat satu sisi. Iya. Ada bayang. satu sisi yang pasti nggak bisa lu lihat kecuali pakai cermin. Iya. Maksudnya kayak sisinya tuh ya emang nggak kelihatan gitu, ngumpet gitu ya. Pasti ada satu sisi yang nggak kelihatan. Lalu? Maksudnya filosofi dari lagu ini adalah sifat manusia itu bisa dibilang pasti ada satu sifat yang kita nggak bisa ngelihat sendiri atau orang lain nggak bisa ngelihat karena ada satu sisi yang selalu tertutup gitu. Jadi kita kan punya sifat-sifat yang bisa dibilang ada sifat yang cuman kita tunjukin ke keluarga. Betul. Ada sifat yang kita keluarin pas bareng teman-teman. Ada sifat yang kita keluarin bareng pacar lah atau teman yang sahabat yang deket banget. Nah, ada satu sifat juga yang cuman lu nggak pernah lu tunjukin ke dunia. Oke. Itu si filosofi si tetrahedron gitu. Kayak gitu. Tapi belum tahu kapannya tuh dikeluarin. Itu belum. Nantilah itu suatu hari nanti. Nah, itu maksudnya nyambungnya dengan tadi itu yaitu bahkan kita sendiri pun kalau dari filosofi tetrahedron tadi itu kita bahkan ada satu sisi dari diri kita yang kita nggak bisa lihat. Betul. Tapi justru orang di depan kita yang bisa lihat. Tapi ketika dia ngelihat sisi itu, dia nggak bisa ngelihat 3 sisi yang lain. Iya. Nah, pasti ada satu sisi yang nggak bisa dilihat sama ini. Begitu. Oke. Ya itu dia. Bahkan kita sendiri aja sulit mengenali diri kita sendiri kan. Bahkan ada orang yang bertahun-tahun baru bisa bilang ternyata gue begini loh. Yes. Iya kan? Iya benar. Itu pun mungkin bukan karena bukan dia tahu sendiri, tapi tahu melalui orang lain. Misalnya gitu kan. Kita kan kadang bisa mengenal jati diri kita sendiri atau sifat kita justru dari interaksi bersama orang lain. Iya benar. Orang lain yang ngasih tahu, lu tuh ternyata kayak gini. Masa sih kayak gitu? Itu yang simpelnya. Iya benar. Kayak gitu. Wah gila, sangat daging sekali loh. Ini 1 jam loh kita ngobrol. Oh ya? Iya, kayak gitu gokil. Terus dipotong jadi 5 menit doang. Iya ada. Isi podcastnya gitu, Bang Titan percaya menikah? Enggak. Udah gitu doang. Kayak gitu doang. Aduh. Ya itu teman-teman sobat bincang tadi satu yang pasti bahwa itu benar. Siap tuh penting banget. Siap tuh secara umum, siap mental, finansial dan lain-lain. Siapnya secara luas. Luas kayak gitu, kayak gitu. Siap kayak gitu. Sekolah, set dah. Lu kira anak orang mau dikasihin rumput kayak gitu. Itu baru sama ini ya, baru sama istri doang tuh. Iya benar. Kalau lu udah punya anak beda lagi tuh. Oh iya benar. Lu udah ada orang ketiga di sini maksudnya si anak ini. Si anak ini kayak gitu. Udah ada anak juga udah beda lagi tuh urusannya. Iya, terus juga komunikasi gimana cara ngerawat anak bener dong. Itu juga. Itu harus sepakat tuh suami istri. Iya benar. Gak mungkin dong yang si suami pengen ngajarin anaknya ke kanan, si istri pengen ngajakin ke kiri. Kayak gitu. Gak mungkin. Pertama mereka pasti berantem, anaknya juga bingung. Iya benar. Kayak kita cowok-cowok yang udah siap banget kayaknya. Siap ditolak ya. Anjir. Iya. Ini gue pun kalau misalnya ditanya siap menikah secara mental pun gue dengan lantang gue bilang nggak, gue belum siap. Belum serius loh. Ya, gue belum siap. Gokil. Dan bahkan menurut gue nggak akan ada yang siap. Wah, kayak gitu. Secara mental nggak akan ada yang siap. Yang ada itu yaitu tadi sudah mempersiapkan diri. Benar. Mempersiapkan diri itu lebih baik daripada nggak siap sama sekali. Benar. Iya. Tapi kalau siap 100% gue rasa nggak ada. Ya, karena pasti mereka semua kan belajar dari pengalaman. Iya benar. Jadi pasti ketika menikah pasti ada aja miss-nya di mana. Nah itu di mana istilahnya gimana cara kita menghadapi kesalahan tersebut lah yang menentukan kita siap atau enggak. Gitu. Oke. Siap nih. Yes. Mantap sekali nih obrolan hari ini nih. Tidak menyangka saya bisa ngobrol sedip ini dengan Bang Titan selain ngomongin anime loh kayak gitu. Benar. Oh ya, jangan samakan pernikahan di anime dengan pernikahan dunia nyata ya. Itu pesan dari sesepuh Jepangan. Tolong buat para mungkin ada aja yang lagi teman-teman kita penggemar Jepangan yang mau lagi pengen nikah, bener ya? Yes. Kayak gitu. Lo kalau suka anime-animan, suka dunia perwibuan lah gitu, nggak masalah lu suka doyan karakter 2D, suka ceritanya atau gimana, tapi tetap harus ada tembok pembatas yang jelas antara kehidupan nyata dan kehidupan fantasi. Iya, kayak gitu. Oke. Ketika ngomongin fantasi, ya
berfantasilah sepuasnya kan, lu bebas lah. Jangan membatasi apa yang tidak dibatasi, benar kan? Iya. Tapi ketika ngobrol tentang dunia nyata, ya harus dipisah. Nggak bisa lu campurin sama fantasi. Nah, gue jadi kepikiran, gue mau nanya ini. Oke. Lu Bang, lu mencari pasangan yang seinterest sama suka Jepangan nggak? Dan pertanyaan kedua ialah, lu bakal kayak ngilangin, gak deh kayaknya gue udah berhenti deh menyukai Jepangan. Kan soalnya, sebelum dijawab kan ada aja nih, wah gue udah umur segini udah nikah juga, udah gue berhenti. Gitu. Silakan pertanyaan terakhir. Ini lucu, kadang-kadang orang suka nanya, tipe pasangan lo kayak gimana sih? Kalau tipe selera, gue ada. Jadi misalnya nih, gue pengen yang tingginya nggak jauh-jauh dari gue, maksudnya lebih pendek dikit lah. Misalnya gue lebih prefer rambut pendek, misalnya. Kok sama kayak gue? Kok sama rambut pendek? Gue juga sama nyari rambut pendek. Nggak jadi. Maksudnya rambut pendek kayak gue kan? Oh mau? Enggak. Terus lu suka yang rambut pendek? Itu misalnya kan, kalau itu berdasarkan selera kan. Tapi kalau udah ujung-ujungnya mah sebenarnya itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah cocok. Nah, cocoknya kayak gimana maksudnya? Coba panjangin. Ini juga luas sih sebenarnya. Iya benar kan? At least inilah paling gampang, ngobrolnya bisa nyambung. Pola komunikasi itu ya. Gua prefer pasangan yang gua nggak perlu mikir mesti ngobrol apa sama dia. Maksudnya apa? Gua nggak perlu yang kita duduk berdua nih, terus gue yang mikir, bicara apa ya? Kok kayak gue ya? Sama lagi. Kamu udah makan? Jadi lu maksudnya lah kalau sesekali nyari bahan obrolan it's okay, tapi kalau nyari 1-2 topik mungkin kan ya nggak masalah, tapi gue pengen yang misalnya gue kasih topik A nih, misalnya topik musik lah gampang gitu kan, terus kita bisa lancar ngobrol ngalor ngidul kesana kemari panjang terus-terusan gitu, tanpa perlu yang tiba-tiba lu suka Peter Pan nggak? Oh iya, gue suka lagu yang mana? Mimpi yang Sempurna. Iya. Geisha suka. Kurang suka kalau Geisha. Ya. Oke. Kamu udah makan belum? Ya, jadi maksudnya tektokannya enak. Gue nyaman bareng dia, gue tidak ada beban bersama dia, kan? Ketika sama kayak gue lagi. Sebenarnya gue rasa semua orang pasti kayak gitu sih ujung-ujungnya. Iya, tapi kan maksudnya ada aja yang emang si ceweknya tuh emang gak nyari topik obrolan, ya udah diem baik kayak gitu, ada yang gitu. Nah mungkin emang si cowoknya juga, kalau misalnya cowoknya emang suka yang nggak terlalu banyak ngomong, cocok juga kan? Iya benar juga, benar. Karena kan lucu, kalau gue pengen cewek gue tuh baik, soleh gitu, tapi kalau terus nggak cocok mau ngapain? Iya benar. Mungkin ternyata dia cocok sama ceweknya atau cowoknya yang ternyata bandit, bajingan gitu. Si anjir. Tapi kalau cocok ya kenapa? Iya. Berarti maksudnya dia menyukai cowok bad boy, cowok bad boy kayak gitu. Bang, kalau lu bad boy atau soft boy sih bang? Kalau ditanya gitu kan nih, kan gue anak zamannya, lu bad boy atau soft boy sih bang? Gue bisa menyesuaikan. Cinta banget. Butuhnya mau yang mana nih? Oke, benar. Tadi tuh apa tadi teh pertanyaan lo? Yang kedua tuh gue nanya tentang apa namanya tadi kan, kalau selera lu gimana nyari cewek di mana kan. Kalau yang kedua tuh gue nanya kalau misalnya dari segi lu harus yang Jepangan banget. Iya. Kalau sorry ke Jepangan dan apakah gue bakal berhenti kayak gitu. Kalau itu enggak, kalau misalnya gue rasa gue bakal tetap wibu sampai akhir hayat. Amin. Kayak gitu. Dan gue tidak mau berhenti. Sama gue juga. Tidak mau berhenti. Kalau misalnya pasangan gue meminta gimana? Gue untuk berhenti, ya sudah, berarti dia tidak bisa menerima gue dong. Anjay. Dia tidak bisa menerima kesukaan gue. Pertanyaan gini deh, apakah kesukaan gue mengganggu ketentraman orang lain? Iya, enggak kan? Tidak kan? Iya. Kecuali kalau misalnya gue terus yang ini, gue suka misalnya sama karakter 2D siapalah, biar yang orang tahu ceweknya Naruto siapa sih namanya? Hinata. Oke. Gue nggak nonton Naruto sih. Iya, oke. Gitu lah. Biar orang-orang pada tahu kan. Terus. Misalnya gue doyan nih sama karakter Hinata, terus gue menikah atau pacaran dulu deh.
Terus gue tuh yang kerjaannya ngomongin Hinata terus gitu. Kamu kayak Hinata dong sifatnya. Terus cewek gue ngebanding-bandingin tuh sama Hinata. Nah itu kalau dia ngamuk ya emang gue bego. Iya benar. Cuman ya, itu kan berarti sudah meresahkan dia kan. Cuman kalau gue cuma sekedar nonton anime gitu kan, itu kan hobi gue. Iya. Itu hobi gue. Gue tidak mengganggu hidupnya dia gitu. Tapi terus dia minta gue berhenti. Ya nggak bisa dong. Iya benar. Masa terus dia misalnya punya hobi apa? Punya hobi ngoleksi apa sih hobi cewek biasanya? Iya ya kalau misalnya kita ngomongin zaman sekarang yang hobi foto-foto K-pop. Ini aja yang gampang. Hobi apa namanya? Skincare. Bukan. Enggak. Yang lebih ekstrim. Apa coy? Foto-foto ini, misalnya kalau cosplayer kan suka foto-foto seksi. Patreon. Iya benar. Ya, itu misalnya dia ngelarang gue nggak boleh di Jepangan. Iya. Oke, gue mau ninggalin di Jepangan, tapi lu juga harus mau ninggalin itu. Iya benar. Gue sih cuma minta keadilan. Iya benar. Wadaw, keadilan gak tuh? Kan kadang gue tipe yang misalnya cewek gue Patreonan nih kan kadang ada cowok-cowok yang aduh gue nggak pengen cewek gue dilihat sama orang lain gitu di iniin sama orang lain gitu. Kalau gue tipe ya nggak masalah. Selama lu tidak beneran nama cowok itu. Iya gitu, benar. Kalau cuma sekedar itu ya terserah lah. Cuman ya jangan jadi model vulgar juga kayak gitu anjir. Kalau cuma cosplay doang seksi mah nggak masalah kayak gitu. Oke. Nggak masalah, gue nggak akan cemburu selama lu tidak beneran jalin hubungan dengan cowok lain gitu kan. Nah ini gue ada cerita pendek dikit nih. Iya apa tuh, lanjut. Gue dulu pernah menjalin hubungan dengan seseorang. Wah, cerita Bang Titan nih. Kebetulan ini sesuai dengan pertanyaan lu tadi. Jadi dulu gue pernah seneng sama sebuah idol group dari Jepang. Wow. Nah kayak gitu. Gue ada satu kan membernya banyak tuh. Biasanya kalau idol ada satu yang gue suka banget tuh. Gue koleksi fotonya, beli merchandise-nya lah istilahnya. Iya. Nah cewek gue nih cemburu nih. Cewek gue cemburu, terus dia yang marah menunjukkanlah ketidaksukaan kalau gue ngefans sama si orang itu, si idol ini kan. Idol itu. Oke, ya udah nggak apa-apa kalau dia emang cemburu karena gue sayang sama dia. Gue suppress, gue nggak akan ngobrolin soal idol itu sama dia. Nah tapi dia di depan gue, dia ngobrolin idol favoritnya cowok, bahkan ngebanding-bandingin. Dia ngasih lihat nih mereka baru keluar video klip gitu. Itu kan ganteng nggak kayak Titan. Kalau yang kayak gini gue nggak terima. Lu nggak terima tuh? Berarti nggak ada keadilan dong. Oh iya dong. Masa gue nggak boleh ngefans sama idol, dia boleh? Boleh, iya benar. Kan ya nggak bisa. Kalau misalnya lu ngelarang gue nggak boleh ngefans sama idol, lu juga nggak boleh ngefans sama siapa-siapa. Gitu. Gue simpel sih kalau gue kayak gitu. Oke. Jadi kalau cewek gue udah mulai ngelarang hobi gue tanpa alasan yang jelas ya, oke ya. Jadi kalau hobi gue ngisep ganja kan ya itu dilarang. Anjir, tolong dong ini kan kedengeran takutnya ada tukang bakso di depan habis gitu. Kalau itu kan memang merugikan. Iya betul. Kalau hobi gue cuman ya nonton anime, seneng kayak gitu-gitu kan, gue ngerugiin siapa sih kan? Iya benar. Bisa. Larang-larang. Belum dijawab, berarti lu mencari yang di Jepangan gak, yang harus di Jepangan gak suka cewek itu? Kenapa? Gimana? Berarti lu harus mencari pasangan yang di Jepangan banget gak sih? Atau yang gak suka Jepang juga gak masalah? Gak suka Jepang juga gak masalah. Cuman kalau emang dia ternyata punya kesukaan terhadap sesuatu yang berbau di Jepangan yang sama kayak gue, sebenarnya nggak harus di Jepangan sih. Pokoknya kalau dia ternyata punya kesukaan yang beririsan sama kesukaan gue, itu lebih baik. Iya. Jadi kan berarti bonus lah ya. Iya, berarti kami bisa melakukan hobi yang sama barengan kan. Kayak ada temen gue tuh. Temen gue menikah dengan cewek yang hobinya nonton anime juga. Nah itu mereka kalau nonton anime sampai sekarang itu barengan. Itu asik banget. Berduaan itu sebelum jadi mereka ada jadwalnya malah. Jadi serius? Weekend jam 7 malam mereka udah naik ke tempat tidur tuh buat nonton anime bareng. Ada nggak Bang yang dikenalin buat Adi gitu yang kayak gitu? Pernah dengar orang namanya Ruli Deni Harsa? Dijodohin sama Adi ya. Bang Ruli bener aja Bang, masa lu menyikat gue sih? Itu sama tuh lagi kosong juga dia. Kenapa? Bang Ruli itu? Yang itu saya tidak berhak berbicara. Mending ditanyakan. Mending tanya langsung, mungkin bisa ngobrol nanti kita berdua Bang Ruli ya, ngomongin musik dan sebagainya. Oke. Iya. Oke, siap begitu. Wah, gila. Tidak terasa 1 jam 10 menit. Oke. Kayak gitu, wah gokil. Kagok 3 jam nih. Benar sih paling. Gokil.
Iya, siap. Jadi ya aku banyak belajar di hari ini sama Bang Titan tentang seluk-beluk pernikahan, tentang bagaimana pola komunikasi. Terus juga tadi kan gue juga ngasih lempar tentang stigma di masyarakat, gaji berapapun cukup, lu juga ngejelasin ya ada poin 4 hal kalau menurut lo kayak gitu. Itu juga menarik banget sih. Dan semoga di podcast ini kalian juga banyak dapat manfaat ya Bang Titan ya. Amin. Tapi yang pasti perlu diingat, ini kan opini gue. Iya betul, opini. Gue bisa salah, gue bisa salah atau benar. Iya betul. Jadi itu mah tergantung kalian mengikuti atau tidak, mah itu terserah. Iya, kayak gitu. Tidak ada pemaksaan. Iya betul. Jadi kalau ternyata opini saya salah dan hidup kalian menderita, jangan nyalahin gue. Iya betul. Terus jangan DM gue juga ya ngomong Bang Titan ya, kayak gitu. Oke. Itu aja Bang, thank you. Oke, siap. Terima kasih banyak kayak gitu. Anytime, anywhere. Wah, gokil sih, ini gak nyangka gue, teman-teman sobat bincang Adi, kalian bisa dengerin podcast gue sebelum Bang Titan, itu gacor banget sih. Dan gue gak nyangka dia bisa ngomong sama kayak Kak Anu juga gitu, gue gak nyangka dia bisa serius itu ya. Ini abang-abang gue ini. Kan gitu. Tadi lu nanya, gue jadi soft boy atau bad boy? Bisa menyesuaikan. Dan ini pun bisa menyesuaikan. Kalau temanya ngawur, gue ngawur. Kalau temanya serius, gue serius. Ini baik, kalau ngawur sih udah nggak bisa layak tayang sih, ini di WhatsApp juga ngaco, di obrolan nggak direkam ngaco di orang kayak gitu. Oke, thank you Bang Titan udah sama-sama hadir kayak gitu, lancar aktivitasnya buat Bang Titan, buat band Moji, dan ditunggu tuh tadi yang cerita yang mau tayang itu lagunya tuh mantap banget tuh kayaknya tuh kayak gitu. Oke. Adi juga ditunggu undangan pernikahannya. Wah, amin. Pokoknya souvenirnya harus yang bisa dipajang ya di lemari. Iya benar. Amin. Satu orang dapat 10. Bang Titan banget nih kayak gitu. Oke. Tapi sebelum ke jenjang itu gue ngenalin dulu ceweknya kali ya. Silakan. Kayak Cuman gitu. kalau misalnya kerebut sama gue nggak tahu. Maksud lu apa? Lu tanpa sadar bilang lu lebih ganteng daripada gue. Jelas. Emang coy, sosok junior tidak akan berubah memang. Gue nih selalu kayak gitu. Salah satu kunci dapetin cewek adalah harus pede dulu. Nah ini. Walaupun nggak ganteng, tetap percaya diri aja dulu. Gue nggak pede lagi tuh gimana ya? Kayak gitu lu pede banget lagi. Makanya kalau lu kalah pede sama gue, siap-siap direbut. Iya benar. Gila sih kalau lanjut. Kan gue nggak pernah ngerebut cewek teman. Nggak pernah. Cuma kan kita nggak temenan nih. Maksud lu gue udah berapa kali kesini dan chattingan lu nganggap gue gak temenan? Maksud lu Kak Anu, tolong Kak Anu, Bang Ruli, kacau banget orang kayak gitu. Siapa lagi ke awal tuh gue sebutin semua tuh, berdiri semua gitu. Kayak gitu. Oke, thank you banget Bang Titan udah hadir. Pokoknya lancar semua aktivitasnya, sehat-sehat buat keluarga besar. Gue Adi, gue pamit. Bang Titan pamit. Titan juga. Siap, gue sampai jumpa suatu hari nanti. Amin. Amin sih. Kayak gitu gue Adi dan Bang Titan masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Thank you Bang Titan. Yo. Mantap.